Kenapa kamu ada di sini, Logan? Bukankah dulu kamu seperti seorang biksu yang selalu menjauhi para wanita? Siapa dia? Kamu ingin tetap berada di sisiku? Maka lakukan apapun yang kuperintahkan. Mengerti? Aku ingin memakan beberapa buah anggur. Kupaskan menggunakan mulutmu lalu suapi aku. Sialan. Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang, Logan. Menjauh dariku. Kamu menjijikan. Kotor ya, di matanya. Mungkin aku tidak ada bedanya dengan wanita di kawasan lampu merah. Tidak apa-apa jika Tuan Greaves menganggapmu kotor. Aku tidak keberatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan, si gendut? Kamu berani menyentuh orang yang dibawa Logan? Wanitanya Tuan Greaves? Jangan bercanda. Wanitanya Tuan Greaves. Tuan Greaves tidak akan peduli. Jelas sekali dia tidak tertarik. Iya, Tuan Greaves terkenal tidak tertarik pada wanita. Wanita ini pasti tidak tahu malu karena terus mengganggunya seperti itu. Tuan Greaves hanya membawanya ke sini untuk memberinya sebuah pelajaran. Lihat aku, Tuan Greaves. Aku akan membuatnya membayar sekarang juga. Jangan. Kamu tidak boleh menyentuh Putri Ayu. Prabu Serigala dikirim oleh Nyonya Greaves. Nyonya Greaves yang menyuruh Putri Ayu menemani Tuan Greaves. Masih mencoba membohongi Prabu Serigala? Dikirim oleh Nyonya Greaves? Mari kita jujur saja. Bukankah kamu hanya wanita penghibur yang dicari Nyonya untuk Tuan Greaves? Logan, apa kamu tidak akan bertindak? Nyonya Greaves pernah mengirim wanita sebelumnya. Tapi jika Logan tidak peduli, kenapa membiarkannya tetap di sini? Kamu masih belum mau pergi? Apa uang dan gelar Nyonya Greaves sangat penting bagi kamu? Bukan, Putri Ayu bukan wanita penghibur. Lepaskan Putri Ayu. Setelah ibu sudah merasa sembuh, Putri Ayu akan membawanya pergi. Harum apa? Ini? Baunya sangat harum. Begitu terang-terangan, begitu ceroboh, meminta anak pada seorang pria. Jika ada pria lain bernama Greaves, dia akan melakukan hal yang sama. Ubah syaratnya. Dia membiarkanku menentukan syarat sendiri. Kalau begitu, dia bisa langsung memberiku uang. Putri Ayu bisa membawa ibu pergi. Putri Ayu tidak akan diancam Mark lagi. Kalau begitu, Putri Ayu mau uang. Baik. Aku tidak memedulikan caranya. Segera dapatkan 10 juta lagi. Nyawa ibumu dan nasib keluarga Blake. Semua ada di tanganmu. 10 juta. Sudah kuduga, sejak awal, kedatangannya ke keluarga Greaves hanya demi uang itu. Kamu menginginkan uang, kan? 100 juta. Aku akan mentransfernya ke rekening Blake. Rekening Blake? Tidak. 100 juta tidak cukup untukmu? Berikan aku 3 juta. Transferkan ke rekeningku. Aku hanya perlu mengobati penyakit ibuku. Kamu tidak menginginkan 100 juta. Kamu menginginkan 3 juta. Katakan padaku. Apa kamu sedang mempermainkanku? Baik, mari kita melihat, apa kamu memiliki kemampuan untuk tetap menetap di keluarga Greaves? Aku tidak mengetahui pikiran Nyonya Greaves. Wanita yang sangat ingin menjual rahimnya tidak mungkin orang baik. Dia malah membiarkannya tinggal. Aku mendengar dia masih seorang mahasiswi. Aku yakin dia sudah menjual dirinya sejak kuliah. Hahaha. Kamu melihat itu? Ini adalah keluarga Greaves yang kamu bersikeras untuk tinggal bersama. Selama kamu berada di sini, kamu harus menghadapi gosip ini setiap hari.
kamu melihatnya? Meskipun kamu menggunakan tipu muslihat untuk membujuk nyonya dan tuan muda agar mengizinkanmu tinggal, lalu kenapa? Kamu hanya di sini menjual rahimmu. Tidakkah kamu merasa jijik pada dirimu? Aku tidak peduli jika aku menjijikan. Yang aku ketahui adalah, aku wanita pertama setelah bertahun-tahun yang bisa mendekati Tuan Greaves. Kamu ingin menjadi sepertiku. Tapi apa Tuan atau Nyonya Greaves pernah memberikanmu izin? Jadi, dia bukan kelinci kecil yang lemah. Tunggu dulu. Baik, aku tidak bisa mendekati tuan muda. Tapi apa yang membuatmu begitu spesial? Apa kamu pikir menetap di sini berarti kamu akan menjadi Nona Greaves? Aku tidak perlu menjadi Nona Greaves. Aku cukup menjadi ibu kandung calon pewaris keluarga Greaves. Natalie, aku tidak akan membiarkanmu mengandung anak tuan muda dengan mudah. Tidak apa-apa. Selama Putri Ayu bisa menyembuhkan ibu, semuanya akan terasa sepadan. Aku meremehkan kamu. Ejekan dan gosip itu sepertinya tidak memengaruhimu sama sekali. Putri Ayu tidak boleh pasif lagi. Segera mengandung anaknya dan menyembuhkan ibu adalah satu-satunya cara Putri Ayu bebas. Putri Ayu meminta maaf mengecewakanmu, Pak Greaves. Apa? Apa kamu benar-benar ingin mengetahui, Pak Greaves? Apa yang diperlukan untuk menyakitiku? Apa yang kamu lakukan? Diam saja di sana. Dia menciumku. Natalie, berani sekali kamu mencium Putri Ayu paksa? Apa kamu bahkan mengetahui arti dari kata malu? Kamu malah menikmatinya, Pak Greaves. Apa? Putri Ayu merasakannya. Gairahmu sangat kuat, Pak Greaves. Aku tidak mengetahui omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Ternyata dia tidak bisa menghindari aroma tubuhku. Jika aku tidak fokus menyembuhkan ibu, mungkin ambisi Mark bisa menjadi kenyataan. Tuan Greaves, rasanya sangat nikmat kan? Apa? Aku merasakannya. Gairah Tuan Greaves terasa sangat kuat. Kenapa? Kenapa dia mudah sekali membangkitkan gairahku? Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Tidak. Dia mendatangi keluarga Greaves demi uang, dan demi status sebagai Nyonya Greaves. Aku tidak mungkin mencintai wanita materialistis. Logan, kenapa tiba-tiba mau ke Universitas Capitol? Aku mengerti. Kamu ingin melihat adik perempuan yang waktu itu. Adik perempuan itu sekarang berkuliah di Universitas Capitol. Aku tidak sedang mencarinya. Dia juga bukan adikmu.
Logan, kita sudah sampai. Lalu kenapa datang ke Universitas Capitol? Hanya mau jalan-jalan. Siapa orang waras yang jalan-jalan dengan menyetir sampai ke gerbang kampus? Tunggu dulu, Logan. Bukankah itu gadis yang waktu itu? Natalie, apa begini? Sikapmu yang ingin menjadi Nyonya Grievous? Logan. Ini yang dimaksud oleh Logan. Soal jalan-jalan tanpa menemuinya. Ngomong-ngomong, Natalie, ada restoran baru di dekat kampus. Kabarnya makanannya sangat enak. Apa kamu luang malam ini? Aku ingin mentraktirmu. Sekarang. Ikut aku sekarang. Logan, apa yang kamu lakukan di sini? Natalie, apa kamu mengenal pria ini? Ayo kita pergi. Logan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku ada kelas siang ini. Jalankan mobilnya. Tuan muda, apa yang terjadi dengan Logan? Bukankah kamu ingin menjadi Nona Greaves? Bukankah kamu ingin memiliki anak dariku? Beginikah etika profesional yang kamu maksud? Dia takut aku akan berselingkuh, sehingga dia merasa kesal. Etika profesional mengharuskanmu berada di posisi untuk menjalankan semua tugasmu. Namun di antara kita, bahkan belum ada hubungan, bukan? Etika profesi hanya berlaku saat kamu bertugas untuk menjalankan kewajiban itu. Tapi di antara kita belum memiliki hubungan apapun. Kamu sedang memancingku. Mencoba merayuku agar meniduri kamu. Aku tidak tahan melihat hal kotor. Apa kamu pikir aku bodoh? Jika kamu menganggapku sebagai sesuatu kotor, maka kamu tidak perlu merasa cemburu. Mana mungkin aku mencemburui kamu? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu hanyalah sebuah mainan yang dikirim oleh keluarga Blake. Kamu tidak pantas untuk dicemburui. Baiklah, aku memang mainan. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Melepaskanmu? Bukankah tadi kamu mengatakan ini menjalin hubungan denganku? Gunakan tanganmu. Itu sangat menggembirakan. Tuan muda yang kita nantikan akhirnya akan segera hadir. Aku benar-benar telah menyentuhnya. Tapi bukankah aku sangat membenci wanita sombong seperti dia yang hanya menginginkan uang? Aku membawakan handuk untukmu. Cepat bersihkan dirimu. Tuan muda. Ini hebat sekali, Nona Blake. Pantas saja Nyonya Greaves tidak salah menilaimu. Aku yakin, tidak lama lagi kamu mengandung anak tuan muda. Bibi Martha, kamu salah paham. Tuan Greaves tidak benar-benar menyentuhku. Dia tidak benar-benar menyentuhmu?
Lalu apa yang dia lakukan tadi? Oh, tidak apa-apa. Putri Ayu melihat Tuan Muda Aulia tumbuh besar. Putri Ayu sangat mengenalnya. Selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang bisa membuatnya melampaui batas. Putri Ayu khawatir Tuan Muda Aulia juga sedang memikirkanmu. Dia memikirkan Putri Ayu. Dia mungkin hanya memikirkan aroma susu pada Putri Ayu. Seberapa jauh Tuan Muda Aulia dan Natalie melangkah? Apa dia benar menyentuh Natalie? Tidak, Natalie benar-benar tidak bisa tinggal. Ini sudah sangat larut. Siapa yang datang? Kenapa kamu ada di sini? Kamu pikir Putri Ayu mau di sini? Nyonya Greaves menyuruh Putri Ayu membawakanmu sup gelatin untuk menyehatkan tubuhmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat ambil, jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Minum, habiskan semuanya. Natalie, besok adalah akhir hidupmu. Rasanya gatal sekali. Mungkinkah kemarin aku tidak sengaja memakan makanan pemicu alergi? Ambilkan sarapan, Nona Blake. Iya. Natalie, kamu perhatikan saja nanti. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Bintik merah apa itu? Natalie, lepaskan pakaian yang kamu kenakan itu. Kamu tidak tertular penyakit kotor di luar sana sebelum masuk ke keluarga Greaves, kan? Penyakit kotor? Cathy Wheeler, kamu sudah gila. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tidak, bukan seperti itu. Nyonya Greaves, aku hanya mengalami reaksi alergi. Aku tidak tertular penyakit apapun. Keluarga Blake mengirim dia ke sini tanpa memberikan laporan medis. Laporan medisnya sudah ada. Semuanya baik-baik saja. Lagi pula, Nona Blake terlihat kooperatif dan penurut. Dia bukan tipe yang suka memberontak. Jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Bibi Martha, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Penyakit kotor itu memiliki masa inkubasi. Siapa yang tahu jika penyakitnya baru muncul sekarang? Di sini. Karena dia akan mendampingi Tuan Muda, lebih baik kita berhati-hati. Jangan biarkan dia menularkan penyakit kepada Tuan Muda dan mempermalukan keluarga Greaves. Itu kamu. Kamu melakukan sesuatu pada sup itu. Nyonya Greaves. Menjauh. Jadi Nyonya Greaves mempercayainya. Aku tidak peduli ruam di tubuhmu atau cara kamu mendapatkannya. Tapi Cathy benar. Jika menyangkut Logan dan keluarga Greaves, lebih baik kita selalu waspada. Natalie, kamu masih belum memahami Nyonya. Pergi dan lucuti pakaiannya dulu. Periksa tubuhnya untuk melihat sisa ruamnya. Iya. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Greaves, kalau tidak mempercayaiku, aku bisa ke rumah sakit untuk diperiksa lagi. Rumah sakit? Kamu pikir pergi ke rumah sakit akan membuktikan sesuatu? Natalie, kamu terlalu naif. Aku benar-benar tidak punya penyakit kelamin. Kenapa tidak ada yang mempercayaiku? Aku hanya ingin hidup dengan sedikit harga diri.
Kenapa kalian tidak memberiku sedikit martabat ini? Nyonya Greaves, melucuti pakaian gadis muda di depan semua orang. Bukankah itu tidak pantas? Tidak pantas? Kalau dia benar-benar mengidap penyakit kelamin dan menulari Logan, aku ingin membunuhnya. Aku tidak peduli kalau tidak pantas. Apa ada yang bisa menyelamatkanku? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak memedulikannya? Lalu kenapa kamu melihatnya saat dia bersama teman sekelasnya dan menjadi sangat marah? Aku tidak marah. Oke, kamu tidak marah. Tapi saat dia benar-benar berakhir dengan pria lain, sebaiknya kamu jangan emosi. Jangan khawatir, dia tidak akan. Apa? Dia masih menunggu mengandung anakku. Dan menjadi Nyonya Greaves. Kamu sudah pulang, Tuan Muda. Kamu tidak mengetahui betapa menjijikkannya Natalie itu. Dia penyakitan tapi berani mendekatimu. Dia mengira dirinya itu siapa. Aku tidak merasa dia menjijikkan. Dia sedang membelaku. Bukankah dia membenciku? Logan. Aku mengetahui apakah dia bersih atau tidak. Apa nenek mencoba melangkahi aku dan mengambil kembali orang pemberiannya? Apa kabar kamu? Aku akan menyuruh orang membawakan pakaian. Aku akan meminta dokter keluarga memeriksamu. Tunggu. Tunggu. Bisakah kamu di sini menemani aku? Aku mengira kamu membenci aku. Kenapa kamu membantu aku hari ini? Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku membenci kamu? Aku tidak membenci kamu. Aku membenci diri sendiri. Kamu membenci diri sendiri? Kenapa? Kamu Tuan Greaves yang sangat hebat. Kamu calon kepala keluarga Greaves. Kamu mengetahui banyaknya orang ingin sepertimu? Natalie. Aku berumur 27 tahun. Setelah ayah dan ibu meninggal, aku menderita gangguan bipolar. Kepala aku sakit sekali saat kambuh. Kamu mengetahui apa itu gangguan bipolar? Katanya itu adalah penyakit mental. Beritahukan aku. Apa keluarga Greaves membiarkan orang sakit menjadi pewaris masa depan mereka? Jadi aku selalu mengetahuinya. Mereka membujuk dan membohongi aku. Mengirimkan wanita secara silih berganti, hanya untuk mendekati aku. Agar aku memiliki anak. Tapi apa menurut kamu, pria rasional, berumur 27 tahun, bisa menerima ini karena dia sakit? Hanya dijadikan alat untuk berkembang biak? Iya, aku marah pada diriku sendiri. Karena menjadi alat pembiakan yang dijual keluarga Blake kepada keluarga Greaves. Tapi bagaimana dengan dia? Tidak ada yang menanyakan keinginannya. Di matanya, dia juga hanyalah alat yang digunakan. Tapi, penyakit. Bisakah kamu mencoba memiliki anak denganku? Aku sangat membutuhkan anakmu. Sesuai keinginanmu.
Natalie, Boleh memulai dengan tanganmu. Kamu bisa perlahan membiasakan diri saat aku berada di dekatmu. Natalie, apa yang sedang kamu lakukan? Menjauh dariku sekarang juga. Aku berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Padahal tinggal selangkah lagi akan berakhir. Apakah benar kata Elliot Mercer itu? Apakah aku sebenarnya memedulikannya? Jika kamu peduli, maka kejar dia. Perlakukan dia dengan baik. Logan, kamu harus bisa menahan emosimu. Jangan menakuti gadis pertama yang pernah kamu pedulikan itu. Menahan emosiku. Tapi kondisiku. Aduh, kepalaku terasa sakit. Tuan Greaves, ada apa? Keluar. Tidak, aku tidak akan pergi. Sakit kepalamu kambuh lagi. Aku ingin membantumu. Aku menyuruhmu keluar. Pergi, kataku. Semuanya, keluar. Suasana ini terasa sangat akrab. Tapi sekarang terasa ada perbedaan. Keluar. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Dia takut akan menyakitiku. Ini aromanya. Ini aroma tubuhku. Tuan Greaves, aroma tubuhku bisa meredakan sakit kepalamu. Jangan menolakku. Aroma tubuh? Tuan Greaves, hirup aroma tubuhku. Tuan Greaves, bagaimana perasaanmu? Apa kepalamu masih sakit? Natalie, bisakah kamu membantuku lagi? Logan dan aku. Apa sekarang kita bersama? Tapi kenapa dia sangat lembut kepadaku kemarin? Natalie memang hebat. Sudah menjual diri, tapi dia tetap berani merayu Isaac Mercer di sekolah. Kabar bahwa aku dijual ke keluarga Greaves sudah tersebar. Siapa yang membocorkannya? Dasar wanita jalang. Kamu berani menampakkan diri di sini? Janet, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Natalie, setelah kamu kembali hari itu, apa pria itu menyulitkanmu? Tidak sama sekali. Dia malah membantuku. Aku sangat berterima kasih kepadanya. Kamu membuat kakakku diusir dari keluarga Greaves. Dan masih berani merayu Isaac di sekolah. Natalie, beraninya kamu? Wanita jalang sepertimu, kenapa kamu belum mati di tempat tidur pria lain? Kakakmu, Cathy yang diusir dari keluarga Greaves adalah kesalahannya sendiri. Janet, lepaskan aku.
Kamu masih berani melawan? Natalie, sepertinya aku belum cukup memberimu sebuah pelajaran. Area di luar sudah aman. Janet, beritahukan cara memainkannya. Janet, apa yang kamu lakukan? Bukankah dia suka menggoda orang? Segera robek pakaiannya. Rekam video dan foto dirinya. Kelas sudah berakhir sejak tadi. Kenapa dia belum keluar juga? Aku bukan wanita murahan. Lepaskan aku. Bau apa ini? Dari mana asal aroma susu itu? Aromanya berasal dari Natalie. Pantas saja kamu mahir menggoda pria. Kamu ternyata memiliki aroma alami. Kamu benar-benar penggoda kecil. Baik, cukup untuk sekarang. Natalie, sebaiknya kamu mengingat ini. Ketahui siapa yang kamu lawan. Jika tidak, jangan menyalahkanku saat video ini tersebar. Hai, Natalie. Natalie, kamu ada di dalam? Kamu kenapa? Dia sedang menangis. Iya, dia baru 20 tahun. Meskipun dia mengambil jalan yang salah. Seberapa buruk dia sebenarnya? Aku orang yang menjijikan. Meskipun aku menginginkannya, aku membiarkan orang lain merundungnya. Aku tidak bisa melihat hatiku sendiri. Aku ingin kembali. Logan, tolong bawakan aku kembali. Iya. Aku akan membawamu kembali. Natalie, tenangkan dirimu. Aku tenang. Hanya ibuku yang mencintaiku. Aku harus menyelamatkannya. Kamu menginginkanku? Aku benar-benar tidur dengan Logan. Jadi, di dalam sini, mungkinkah sudah ada bayi? Tuan Greaves. Tadi kamu memanggilku apa? Tuan Greaves. Bukan itu panggilanmu tadi. Aku tidak mengingatnya tadi. Natalie. Kamu tidak mengingatnya? Lalu kamu mau aku membantumu mengingatnya? Mengingatnya? Bukankah dia selalu tidak mau menyentuhku? Kenapa tiba-tiba berubah? Natalie, aku bukan pria gampangan. Apa? Karena aku sudah menyentuhmu, artinya sekarang aku hanya milikmu. Hanya menjadi milikku. Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti, Nona Greaves? Dia memanggilku Nona Greaves. Kamu ingin aku menjadi Nona Greavesmu? Tapi kamu tidak seperti ini sebelumnya. Itu dulu. Sekarang, aku harus bertanggung jawab padamu. Aku mengerti. Dia hanya ingin bertanggung jawab. Tapi, bagi Tuan Greaves yang terpandang, dia sangat konservatif dan polos. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah menjadi Nona Greaves tidak membuatmu bahagia? Tidak. Jadi karena sekarang aku calon Nona Greavesmu, jika aku dirundung, bolehkah aku membalasnya? Aku ingin pulang.
Logan? Antarkan aku pulang ya. Tentu saja. Nona Greaves, kamu bisa melakukan apapun. Kamu tidak menganggapku orang jahat? Atau aku terlalu picik? Tidak. Melihatmu begini justru membuatku merasa lebih tenang. Calon Nyonya Greaves memang tidak boleh membiarkan dirinya ditindas. Lagi pula apa? Lagi pula, aku mengetahui sejak awal, kalau kamu hanyalah seekor kelinci, yang suka menggigit. Kamu adalah pasangan yang sempurna untukku. Logan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan menginginkan seorang anak? Karena kamu memiliki banyak energi, kenapa kita tidak melakukannya lagi? Logan, pelan sedikit. Kamu memanggilku apa? Sayang. Tangkap Katie dan Janet sekarang. Logan, ada apa dengan mereka berdua? Apa mereka mengganggumu? Kenapa mendadak menyuruh menangkap orang tengah malam? Mereka sudah menyinggung Nyonya Greaves. Jadi tentu saja, mereka harus membayarnya. Nyonya Greaves? Logan maksudmu? Mereka yang menyakitimu di masa lalu. Aku akan membalaskan dendammu satu persatu. Siapa kamu? Lepaskan aku atau aku menghubungi polisi. Mereka adalah orang-orang keluarga Greaves. Kenapa? Tuan muda ingin membela Natalie. Foto-foto yang diambil Janet sudah dihapus semuanya. Dia dan Katie sedang di dalam. Kamu mau aku menghajar mereka? Tidak, biar aku yang menanganinya. Aku baru saja digigit anjing. Bukan berarti aku takut anjing. Aku akan secara pribadi memberi mereka pelajaran, agar mereka menyadari untuk menjauh dariku mulai sekarang. Baik, aku akan masuk bersamamu. Natalie. Sudah lama tidak bertemu. Brengsek, sudah aku menduganya. Brengsek, kamu yang menyuruh mereka menangkap kami? Apa yang kamu inginkan? Apa kamu tidak takut? Dasar jalang. Kamu sudah gila, beraninya memukulku. Karena aku sudah menangkapmu, apa kamu pikir aku takut memukulmu? Apa maumu? Apa kamu tidak merasakannya? Aku datang untuk membalas perbuatanmu. Tuan Greaves masih di sini, Natalie. Beraninya kamu? Kamu pikir bisa melarikan diri? Terakhir kali kamu menjebakku dan mencoba menelanjangiku. Aku belum membalas semua itu. Kamu, aku anggota keluarga Greaves. Orang keluarga Greaves hanyalah pelayan saja. Kamu. Natalie, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Tahan dia. Tuan Greaves, apa kamu akan membantu jalang itu, Natalie? Membantu? Kamu berani memperlakukan Nyonya Greaves seperti itu. Kalau itu aku akan lebih kejam daripada Natalie. Nyonya Greaves, bagaimana mungkin itu terjadi? Ini menyakitkan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku memang sudah berjanji membiarkanmu menangani ini sendiri. Tapi karena segera menikah, aku tidak bisa diam melihat seseorang menghinamu tanpa melakukan apapun. Masuk akal. Jika Nyonya Greaves dipermalukan, itu akan merusak reputasinya. Pada akhirnya, dia benar-benar mencintai Natalie. Bagaimana bisa begini? Aku bersamanya selama 8 tahun. Tuan muda, apa kamu benar-benar menginginkan wanita murahan penjual rahim menjadi Nyonya Greaves?
Apa kamu lupa bagaimana? Dia tidur sembarangan dan tertular penyakit. Jangan biarkan dia menyihirmu. Aku tidur sembarangan dan tertular penyakit? Kathy, apa kamu mau aku membantumu? Mengingat sup herbal. Sup herbal? Sup apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Tapi faktanya kamu tidur sembarangan. Jika Tuan tidak percaya, kamu bisa bertanya pada kakakku. Ya, Natalie hanyalah wanita genit dan pelacur rendahan. Dia merayumu di rumah Greaves sambil merayu Isaac di sekolah. Dia hanyalah seonggok sampah yang bisa dimiliki siapapun. Bagaimana kamu mau menangani ini? Ah, Tuan, apa kamu tidak mendengar ucapan Janet? Apa kamu sangat mempercayai Natalie? Apa harus dia? Aku mendengar. Keluarga Greaves memelihara beberapa anjing penjaga di rumah. Mereka sangat galak. Biasanya mereka disembunyikan. Itu benar. Natalie, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku hanya ingin mengajakmu tinggal bersama anjing itu untuk sementara waktu. Natalie, beraninya kamu. Aku orangnya Nyonya Greaves. Tuan, apa kamu membiarkan Natalie begitu saja? Orangnya Nyonya Greaves? Tidak lagi. Mari pergi. Aku akan menyuruh orang membawa anjing. Natalie, kamu serius? Jangan. Natalie, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Kembali. Sekarang kamu takut? Tapi saat kamu melucutiku untuk memotret, apa kamu memikirkan ketakutanku juga? Aku sudah kehilangan segalanya. Natalie, tunggu sampai aku keluar. Aku akan melawanmu sampai akhir. Apa kamu lelah? Apa kamu ingin beristirahat? Apa pandanganmu padaku sama seperti mereka? Apa kamu menganggapku kejam dan jahat? Kenapa kamu berpikir begitu? Itu hanya karena kejadian yang terjadi. Tidak apa-apa jika kamu menganggapku jahat. Asalkan kamu tidak mengusirku. Biarkan aku mengandung anakmu. Natalie. Sudah kukatakan, kamu calon Nyonya Greaves. Saat seseorang menargetkanmu, balasanmu tidak akan pernah berlebihan. Kamu jangan salah paham. Percaya saja padaku. Aku meminta Elliot menyiapkan pesta. Aku akan membawamu nanti. Pesta? Tidak, aku bukan pelacur. Lepaskan aku. Bau apa ini? Baunya sangat harum, sayang. Kamu benar-benar seperti bayi. Hahaha. Pesta apa? Aku tidak mau pergi. Tidak, kamu harus menghadiri pesta hari ini. Iya, itu sungguh konyol. Aku sebenarnya ingin melawannya. Aku mengerti, aku akan pergi. Tenang saja, kamu akan menyukai pestanya. Ini kamar suite yang sama dengan sebelumnya. Hahaha. Jadi kamu memaksaku datang, hanya untuk mempermalukanku sekali lagi? Tidak, aku ingin meminta maaf. Kamu bilang ingin meminta maaf? Iya. Ikut dengan... Logan, kakak ipar. Dia benar-benar sudah jatuh cinta. Apa yang mereka... Apa maksudnya sama dengan dugaanku? Bukankah kita sudah sepakat untuk menghajar anjing-anjing perundung itu, agar mereka tidak berani mengganggumu lagi? Dia benar-benar serius. Tapi mereka semua adalah anak-anak, orang kaya berkuasa di Northbrook. Dia sebenarnya bersedia memanfaatkan mereka agar aku bisa melampiaskannya. Nona Blake, jangan. Nona Greaves, aku tahu aku salah.
Mohon minta Tuan Greaves mengampuni kami. Nona Greaves, minta Tuan Greaves mengampuni kami. Kami akan bersujud padamu ya. Begini. Ada apa? Apa aku masih perlu menunjukkan padamu cara memberikan mereka pelajaran? Apa aku benar-benar boleh memukulnya? Jika aku memukulnya sekarang, apa dia akan menyesal membelaku nanti? Natalie, lihat aku. Aku yang menyuruhmu memukul mereka hari ini. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Keluarga Greaves sudah lama di Northbrook. Bagaimana mungkin kami tidak melindungimu? Jangan khawatir jika aku menyesal nanti. Jangan khawatir siapa yang mendukung mereka juga. Kamu hanya perlu memikirkan satu hal. Cara mereka merundungmu sebelumnya. Balas mereka hari ini. Jika langit runtuh, aku akan menahannya. Kamu tidak lupa cara dia merundungmu, bukan? Bau apa ini? Tentu saja aku tidak lupa. Bagus, karena tidak lupa, pukul dia kembali. Seperti yang sudah aku tunjukkan, jangan berikan belas kasihan. Tidak, Nona Greaves. Aku tahu aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Akan kuberikan apapun yang kamu mau. Sudah terlambat. Terlepas apakah Logan menyesalinya, setidaknya aku akan bersenang-senang sekarang. Kakak ipar terlihat sangat rapuh, tapi dia sangat tegas saat melawan. Inilah dia yang sebenarnya. Dia bukan orang yang lemah, melainkan kelinci yang menggigit. Apakah ini masih Logan yang kukenal? Aku lelah. Mereka. Jangan khawatir, Natalie. Aku akan menangani mereka. Keluarga Greaves tidak membiarkan kawanannya bergabung. Ini hasil terbaik bagi mereka. Ayo pergi. Bukankah kamu lelah? Aku akan mengantarmu tidur. Pantas saja. Inilah sumber kepercayaan keluarga Greaves. Logan, Natalie, kalian beranjak begitu saja, mengobrol dulu sebentar di sini. Aku sudah memesannya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sangat tidak fokus. Jadi, kamu mengajakku keluar hanya untuk membelaku? Bukankah itu alasan yang cukup? Melakukan semua ini untukku? Apa itu sepadan? Demi istriku, mana mungkin tidak sepadan? Natalie, Isaac. Natalie, ternyata itu memang kamu. Kamu sedang melakukan apa di sini? Beberapa senior jurusan kita sedang berkumpul di sini. Mau bergabung dengan kami sebentar? Aku. Itu tidak perlu. Dia tidak akan pergi. Apa hakmu memutuskan untuk Natalie? Ini sudah larut. Waktunya tidak tepat. Kalau begitu, biar aku mengantarmu pulang. Aku. Logan, kamu sedang melakukan apa?
Natalie, aku memilikimu. Brengsek, kamu sedang melakukan apa? Lepaskan Natalie. Aku bebas melakukan apapun pada tunanganku. Bukan urusanmu. Ayo pergi. Logan, ada apa denganmu? Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Siapa orang itu tadi? Apa hubunganmu dengan dia? Apa dia sedang membicarakan Isaac? Jangan memikirkannya lagi. Natalie, apa kamu menyadari bahwa kamu adalah tunanganku sekarang? Aku tunanganmu. Terus kenapa? Maka kamu harus menjauhi pria itu. Menjauhi setiap pria lainnya. Kamu adalah Nyonya Greaves sekarang. Semua tentangmu adalah milikku. Apa kamu takut aku memalukanmu dan keluarga Greaves? Jangan khawatir, aku. Natalie, apa kamu tidak bisa melihat bahwa aku sedang cemburu? Cemburu? Kenapa? Kamu hanya ingin bertanggung jawab padaku. Kamu bahkan tidak menyukaiku. Lalu kenapa kamu? Siapa yang mengatakan aku tidak menyukaimu? Kamu mencintaiku? Apa kamu tidak merasakannya sama sekali? Selama ini, hanya kamu satu-satunya wanita yang bisa mendekatiku. Pengalaman pertamaku semuanya bersamamu. Aku bahkan bilang aku hanya milikmu. Lucu sekali. Pria yang sudah sangat menghinaku, sekarang bilang bahwa dia mencintaiku. Logan, saat pertama kali kita bertemu, kamu mencekik dan menahanku di tembok. Kamu menyebutku wanita murahan. Kamu bilang aku hanya orang bodoh yang ingin menjual rahimku. Di klub, kamu memaksaku mengupas anggur dengan mulut hanya untuk menyuapimu. Lalu kamu mendorongku menjauh dan bilang aku menjijikan. Saat pria gendut itu melecehkanku, kamu hanya berdiri dan menonton. Menontonku saat sedang ditahan dan sedang dihina. Aku. Dan sekarang kamu bilang mencintaiku? Bisa berhenti bersikap memuakan? Maafkan aku. Aku salah tentang dulu. Aku hanya tidak bisa menerima menjadi alat untuk menghasilkan ahli waris. Cukup. Mungkin dia memiliki alasannya sendiri. Tapi bagaimana dengan harga diriku? Bagaimana dengan penghinaan yang kualami? Apa semua itu bisa dihapuskan? Logan, hal yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Kamu membiarkanku dihina di depan banyak orang. Kamu menonton saat aku hampir. Aku tidak akan melupakan itu selamanya. Maafkan aku. Aku ingin sendiri dan menenangkan pikiran. Natalie. Natalie, jangan pergi. Ini sungguh konyol. Logan menyukaiku. Dia benar-benar bilang menyukaiku. Kenapa? Apa karena aroma tubuhku? Jika bukan karena aroma itu, aku akan seperti wanita itu dan diusir dari keluarga Greaves. Jangan, tolong, Tuan Greaves. Aku tahu aku salah. Tolong, lepaskan aku. Natalie, di mana uangnya? Kamu ingin melihat ibumu mati? Jika aku tidak meneleponmu, kapan kamu akan memberitahuku tentangmu dan Tuan Greaves? Memang ada apa antara aku dan Tuan Greaves? Mark, aku memperingatimu. Jangan berani menyentuh ibuku, atau kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dariku. Wanita sialan, beraninya kamu mengancamku? Astaga. Keluarga Blake akan segera bangkrut. Kamu pasti khawatir, Tuan Blake. Apa? Masih belum tahu juga?
Putrimu akan menjadi Nona Greaves. Tapi kenapa dia tidak membantu keluarga Blake atau dirimu? Natalie, aku memberitahumu. Akulah yang mengirimmu ke keluarga Greaves. Jika keadaanku baik, keadaanmu juga baik. Apa kamu mendengarnya? Kenapa kamu diam saja? Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada ibumu yang sakit-sakitan lagi. Mark, kamu kurang ajar. Mark, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Di mana dia sekarang? Beritahukan padaku. Kamu merasa khawatir sekarang? Bagus kalau kamu merasa khawatir. Aku mau 10 juta malam ini. Jika tidak, kamu tidak akan melihat ibumu lagi. Mark. Aku sudah memberikan informasinya kepadamu. Entah kamu bisa mendapatkan Natalie, itu sepenuhnya tergantung padamu. Haha, tenang. Dia itu darah dagingku sendiri. Mark, di mana ibuku berada? Oh, Nyonya Greaves sudah kembali. Hentikan omong kosongmu. Di mana ibuku? Kalau terjadi sesuatu kepadanya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Nona Greaves, kamu tahu situasinya. Keluarga kami sedang jatuh miskin. Biaya rumah sakit ibumu menghabiskan semua tabungan kami. Lepaskan ibuku sekarang. Tidak ada uang. Tidak berbicara. Aku harus menemui ibuku. Kalau tidak, jangan harap mendapat 1 sen. Bagus juga. Kamu sudah belajar mengancamku. Sepertinya Tuan Greaves yang memberimu kepercayaan diri. Benar, dialah sumber kepercayaan diriku. Kalau kamu tidak mengizinkanku menemui ibuku, aku akan menyuruhnya datang ke sini. Ikuti aku. Masuk ke dalam sana. Kamu tidak berguna. Ibu ada di dalam. Ibu, bagaimana keadaanmu? Natalie. Natalie, ini benar kamu. Kamu baik-baik saja? Ibu, tunggu aku. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Jangan khawatirkan aku. Jangan kembali ke keluarga Blake. Diam, dasar wanita jalan. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Mark, jangan sentuh ibuku. Jangan berani memukulnya. Beruntung aku mengizinkanmu menemuinya. Dan kamu masih berani menyerangku? Dasar anak nakal. Mark, Natalie adalah anak kandungmu? Kenapa kamu tega melakukan ini padanya? Apa kamu ini masih manusia? Cukup, jangan terus berbicara padaku. Natalie. Benar-benar menyebalkan. Kamu sudah melihatnya. Ikut aku. Lepaskan ibuku. Natalie, jangan kembali lagi. Biarkan aku sendiri. Kamu sudah melihatnya. Kirimkan 10 juta ke kartuku malam ini. Tidak, serahkan dia dulu. Baru setelah itu aku membayar. Natalie, apa kamu menganggapku bodoh? Begitu aku menyerahkannya, kamu tidak akan mengirimkan uangnya. Berikan uangnya dulu, baru ibumu. Jika tidak, jangan harap melihatnya lagi. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Jangan bercanda. Kamu itu tunangan Tuan Greaves. Semua orang sudah mengetahuinya. Mana mungkin kamu tidak punya uang? Jika aku tidak menerima uangnya, kamu tidak akan melihat ibumu lagi. Mark. Tidak. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan ibu. Tapi 10 juta.
Logan, demi keselamatan ibu, semuanya tidak lagi penting. Logan, dia belum ditemukan juga. Dia tidak pergi ke sekolah dan tidak ada di rumah. Terus mencari. Periksa setiap tempat yang biasa didatanginya. Dan jangan lewatkan satupun. Natalie, sebenarnya kamu berada di mana? Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Logan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu menyukaiku? Aku sudah berubah pikiran. Miliki aku sekarang. Kamu menyadari apa yang kamu katakan? Aku menyadarinya. Aku sadar sepenuhnya. Aku tidak akan menyesalinya. Natalie, kamu benar-benar luar biasa. Jangan pergi. Kamu basah kuyup karena hujan. Aku meminta Philip Marks membuatkanmu sup jahe. Kenapa kamu tidak menginginkanku? Bukankah kamu bilang menyukaiku? Aku memang menyukaimu. Tapi aku bukan binatang. Kamu terlihat sangat sedih. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi kamu benar-benar menyukaiku. Meski kontrak kita berawal dari kesepakatan. Meski semua orang menganggapku lebih rendah. Ini bukan soal siapa lebih rendah. Justru aku yang lebih rendah darimu. Lagi pula, sebelum aku bertemu denganmu, aku bahkan sempat terpikir untuk menyerah. Logan, mari kita membuat kesepakatan. Bantu aku sekali saja. Dan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan mulai sekarang. Jadi, kamu ingin memanfaatkan dirimu untuk bersepakat? Aku sudah memikirkannya sangat lama. Aku tidak memiliki apa-apa selain diriku sendiri dan perasaanmu kepadaku yang bisa aku manfaatkan. Hanya dirimu dan perasaanku padamu bisa dimanfaatkan. Apa kamu pernah memikirkan cinta? Bagaimana dengan hatimu? Setelah kesepakatan kita berakhir, apa hatimu juga bisa mencintaiku? Apa kamu tidak mengetahuinya? Melakukan ini hanya akan menyeretmu dan juga meremehkan aku. Aku minta maaf. Aku tahu tindakanku ini memalukan, tapi aku tidak punya pilihan. Ibu sedang sakit dan butuh pengobatan. Tapi Mark menyembunyikan ibuku, dan dia meminta bayaran tinggi. Dia memintaku membayar 10 juta. Mark? Ayahmu? Bukan. Dia bukan ayahku. Aku bilang tidak punya uang. Uang Logan bukan milikku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku akan mencari jalan. Jadi yang menginginkan uang itu Mark. Waktu itu juga Mark yang sedang meneleponnya. Alasan dia sangat membutuhkan uang adalah karena dia terpaksa. Katakan padaku. Apa yang ingin kamu lakukan?
Apa kamu ingin memberinya uang untuk membebaskan ibumu? Atau... Tidak. Aku tidak akan memberinya uang lagi. Setelah aku membebaskan ibuku, aku ingin keluarga Blake bangkrut. Aku akan membuat Mark membayar, agar tidak bisa mengancam kami lagi. Bisakah kamu membantuku? Lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan selalu mendukungmu. Apa ada yang kamu inginkan? Tidak ada makan siang gratis. Aku tidak ingin berutang padamu. Atau apa maumu? Aku akan melakukannya jika bisa. Aku tidak membutuhkan apapun. Aku hanya ingin melakukan ini. Kalian para pebisnis tidak akan pernah mau merugi. Tidak semuanya perlu diperhitungkan dengan jelas. Lagi pula, bagaimana kamu tahu ini merugikan? Aku tidak meminta imbalan hanya karena aku menginginkan hal yang lebih. Aku ingin memenangkan hatimu, membuatmu menyukaiku, dan tetap bersamaku karena kamu mau. Kenapa? Aku tidak tahu. Aku tidak menyukai wanita pilihan nenek yang dijodohkan denganku sebelumnya. Hanya kamu. Kamu orang yang istimewa. Apa karena aroma tubuhku? Logan, jika suatu hari nanti kamu membutuhkanku melakukan sesuatu, selama aku mampu melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Kenapa kamu berjalan mondar-mandir? Natalie belum mengirimkan uangnya. Dia tidak akan membatalkannya, kan? Ibunya ada di tanganmu. Apa kamu takut dia akan kabur? Jika bukan karena Mark memegang kelemahan Natalie, aku benar-benar tidak mau berurusan dengan orang bodoh itu. Sekarang bagaimana? Sudah berhari-hari tidak ada kabar. Bagaimana jika Natalie yang kurang ajar benar-benar tidak memedulikan ibunya lagi? Grup Blake akan hancur. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Dia itu darah dagingmu sendiri. Pasti tidak akan ada masalah. Ini semua salahmu, jika bukan karenamu. Menyalahkanku? Pak Blake, jika aku tidak mengingatkanmu, kamu tidak akan tahu bahwa Natalie sekarang adalah Nona Greaves. Jika bukan karena aku, kamu pasti masih tidak tahu apa-apa. Sekarang kamu malah berbalik menyalahkanku. Kamu? Aku bertanya-tanya kenapa otak Mark tiba-tiba saja menjadi pintar. Ternyata kamulah orang di baliknya. Tuan Blake, sepertinya kamu benar. Semua berubah setelah dia menjadi Nona Greaves. Dia bahkan tidak menghormati ayahnya lagi. Omong kosong, aku ayahnya. Dia tidak bisa meremehkanku begitu saja. Natalie, di mana uangnya? Serahkan uangnya sekarang juga. Tidak ada uang. Lalu kenapa kamu berani kembali? Minta uang pada Tuan Greaves sekarang. Apa kamu tidak peduli lagi pada ibumu yang sakit itu? Aku tidak akan pergi. Dasar anak nakal. Ayah. Hei, kamu. Lepaskan aku. Natalie, kamu sangat berani. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tunggu sebentar. Aku akan membereskan Kathy dulu. Lalu aku akan menyelesaikannya denganmu. Jadi kamulah yang berkomplot dengan Mark selama ini. Memangnya kalau iya kenapa, Natalie? Kamu hanya menjual namanya saja. Aku akan memberitahu Tuan Muda nanti. Dia tidak akan melepaskanmu. Siapa bilang aku menyembunyikannya? Kamu? Apa maksudmu? Itu berarti, dialah yang mengirimku ke sini. Dia menyarankanku menyelesaikannya sekarang, agar tidak ada masalah lagi. Mustahil. Tuan Muda tidak akan membiarkanmu menggunakan namanya untuk mengacau. Kamu berbohong. Aku tidak mempercayaimu. Aku tidak percaya.
Apa yang tidak kamu percayai? Semua hartaku adalah miliknya. Dia adalah Nyonya Greaves. Membereskan beberapa orang bukanlah tindakan mengacau. Tapi Tuan, dia tidak pantas menjadi istrimu. Pelajaran terakhir jelas belum cukup. Kali ini, langsung selesaikan saja. Dulu aku terlalu berhati lembut. Aku sudah menelepon polisi. Ingat, jangan lagi lunak pada musuhmu. Polisi apa? Apa hakmu untuk menangkapku? Kamu mencuri harta milik keluarga Greaves. Ini adalah buktinya. Tuan, astaga, aku menyadari bahwa aku bersalah. Aku sungguh meminta maaf. Tolong, maafkan aku kali ini saja. Natalie, Tuan, apa kamu sudah melupakannya? Siapa yang melayanimu 8 tahun ini? Saat kamu merasa sakit kepala, akulah yang membawakanmu air panas. Saat kamu sedang marah, akulah yang membereskannya diam-diam. Tuan muda, aku bersamamu 8 tahun. Meski tidak berjasa, aku bekerja keras. Demi hubungan 8 tahun kita, tolong lepaskan aku kali ini ya. 8 tahun? Katie, apa kamu sudah salah paham? Apa keluarga Greaves tidak menggajimu? Atau kami tidak membayar jaminan sosialmu? Kamu dibayar untuk pekerjaanmu. Kamu menyebutnya sedang menemaninya? Benar sekali. Berdasarkan logika itu, puluhan pelayan di keluarga Greaves sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Haruskah dia berhati lembut kepada mereka? Kamu hanyalah pekerja yang melakukan tugas. Perasaan apa? Tidak. Aku sudah bersamamu selama 8 tahun. 8 tahun. Tuan. Menyeretnya keluar. Tuan, aku mohon. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Cukup. Ada satu orang lagi untuk kamu tangani. Apa itu bisa dilakukan? Aku akan menggunakan kemampuanku dengan baik. Menantu. Tuan Blake, tolong perhatikan sikapmu. Aku tidak pernah mengakuimu sebagai ayah mertua. Benar, aku hanya merasa terlalu cemas. Kupikir kamu dan Natalie sudah. Jangan memanggilku seperti itu. Di mana ibuku? Dia sedang beristirahat. Bukankah kita sudah membicarakan ini? Ibumu sedang sakit parah. Tidak ada uang untuk biaya pengobatan. Lalu tagihan medis ini. Kalau tidak ada uang, keluarkan saja dia. Aku akan mencari dokter. Itu tidak perlu dilakukan. Aku tidak meminta izin darimu. Baik, Tuan. Kami mencarinya di bawah. Dia tidak ada. Berhenti mencari. Aku sudah memindahkan wanita itu. Dia sama sekali tidak ada di sini. Aku tahu aku harus mewaspadaimu. Kemana kamu membawa ibuku? Kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Tidak perlu berbicara dengannya lagi. Kami akan membuatnya berbicara. Iya. Lepaskan aku, Natalie. Dasar jalang. Aku melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang kamu memperlakukanku begini? Seret dia keluar. Kamu membesarkanku? Jika bukan karena ibuku, aku sudah mati karenamu. Kamu menganggapku sebagai komoditas, memberikanku kepada siapapun yang menguntungkanmu. Lalu kenapa? Tanpa aku, apa kamu pikir bisa menarik perhatian Tuan Greaves? Kamu? Natalie, kamu begini karena aku. Jika aku tidak menyuntikkan serum itu, apa kamu pikir bisa bersikap sombong di sini? Natalie, kamu berada di sini hanya karena aku. Serum apa? Apa yang dia lakukan padamu? Apa Tuan tidak menyadari aromanya?
Itu semua berkat aku. Jika bukan karena aku, mana mungkin dia menarik perhatianmu? Sekarang kamu mengusirku? Tidak mungkin. Wanginya sangat enak. Kenapa kamu memiliki aroma susu? Aroma itu karena Mark menyuntikkan obat padamu. Benar, kamu menyukaiku dan memiliki perasaan padaku. Semua karena aroma itu. Tuan Greaves. Inilah yang sudah ayah lakukan sebagai seorang ayah. Tidakkah kamu merasa aroma ini sangat harum? Tidakkah kamu menyukainya? Menyeretnya keluar. Paksa dia memberitahu lokasinya dan segalanya tentang obat itu. Lakukan dengan cara apapun. Tuan Greaves. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Natalie, tenang saja. Setelah mengetahui bahannya, aku akan menyuruh orang mengembangkan penawarnya. Memang karena aroma inilah, kamu mulai memperhatikanku. Sekarang kamu sudah mengetahui alasannya. Aku akan pergi setelah ini berakhir. Semua yang kamu lakukan untukku, aku akan membayarmu setelah punya uang. Kamu mau pergi? Tanpa aroma itu, kamu tidak akan... Aku pikir aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Perasaanku padamu tidak ada hubungannya dengan hal lainnya. Itu hanya karena dirimu sendiri. Tapi selain itu, aku tidak memikirkan alasan lain kenapa kamu tiba-tiba menyukaiku. Natalie, jika hanya karena aromanya, apa bedanya aku dengan binatang yang tidak bisa mengendalikan perilakunya? Aku yakin aku menyukaimu, bukan karena aroma itu. Percayalah, aku akan menemukan penawarnya dan membuat Mark membayarnya. Begitukah? Itu tidak masalah. Benar atau tidak, selama kamu bisa membantuku menghadapi Mark, itu sudah cukup. Natalie, jangan meragukanku. Aku akan membuktikannya padamu. Tuan, Mark udah menceritakan semuanya. Di mana ibuku? Mark menyembunyikan nyonya dan botol suntikannya jauh di pinggiran kota. Kami sedang menuju ke sana sekarang. Iya. Segera antarkan ibuku ke rumah sakit. Natalie? Ibu, kamu sudah bangun. Di mana aku? Apa yang sedang terjadi? Ibu, aku sudah menyelamatkanmu. Kita tidak perlu kembali ke keluarga Blake. Dokter akan melakukan operasinya sekarang. Kamu harus kuat. Tante, aku menjagamu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah operasinya selesai, kamu bisa pulang bersama Natalie. Benarkah? Benar, Ibu. Jangan khawatir. Aku akan menunggumu di depan pintu. Tuan, Nyonya, sudah waktunya. Kita akan masuk sekarang. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Plak. Natalie, dasar anak nakal. Logan, kamu brengsek. Menindas orang karena kaya dan berkuasa. Kamu merasa sangat hebat? Aku akan membuatmu membayarnya nanti. Kamu hanya seorang pelacur. Kamu merasa sangat penting, ya? Setelah aku menenangkan diri, kamu akan menyesal. Tuan Blake, ini gawat. Sesuatu telah terjadi. Perusahaan tiba-tiba ditutup. Apa? Petugas pajak sudah datang. Mereka bilang kita menggelapkan pajak. Mereka mengambil semua catatan. Dan pihak bank juga menelepon. Mereka bilang semua akun dibekukan.
Semuanya sudah berakhir sekarang. Logan. Ini pasti perbuatan Logan. Natalie pasti ada di rumah sakit, menemani ibunya yang sedang sakit. Aku akan menghabisi jalan itu hari ini. Logan, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kenapa prosesnya sangat lama? Jangan khawatir. Dokter bedahnya adalah seorang ahli. Ibumu akan baik-baik saja. Bersandar padaku jika kamu lelah. Aku akan membangunkanmu setelah operasinya selesai. Logan. Iya. Terima kasih. Kalau tidak, aku tidak mengetahui cara melewati semua ini. Tidak perlu berterima kasih. Itu memang sudah menjadi kewajibanku. Kamu sudah banyak membantuku, sampai aku takut tidak bisa membalasnya. Aku sudah memberitahumu. Kamu tidak perlu membalasnya. Lagi pula, aku memiliki kemampuan membantu gadis yang aku sukai menyelesaikan masalahnya. Bukankah itu memang tugasku? Tim medis sedang mengembangkan penawarnya. Setelah siap, aku akan menemanimu menghilangkan aromanya. Apa kamu benar-benar menginginkan aku menghilangkan aroma ini? Apa kamu masih mengira aku menyukaimu karena aroma itu? Terlepas dari itu semua, aroma tubuhku ini bisa meredakan sakit kepalamu. Jangan mencemaskan soal sakit kepalaku. Kesehatanmu adalah yang terpenting. Tapi, Natalie, yang meredakan sakit kepalaku bukan aroma di tubuhmu, melainkan dirimu. Kamu adalah penawarku. Setelah aroma ini hilang, apa kamu mau bersamaku? Apa? Aku akan membuktikannya padamu, bahwa aku menyukaimu, tanpa memedulikan aroma tubuhmu. Bisa kita memulai kembali? Kamu mau memulai denganku? Dokter, bagaimana keadaan ibu? Operasinya berjalan lancar. Ibu akan membaik setelah beristirahat. Terima kasih, dokter. Kamu sudah bangun. Natalie masih tertidur. Kamu bisa memberitahuku kalau butuh sesuatu. Siapa kamu? Aku adalah pria yang mendekati Natalie. Ibu. Ibu, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa tidak nyaman? Tidak ada. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Syukur kalau begitu. Natalie, jangan menangis. Mulai sekarang semuanya akan membaik. Nona Natalie Blake. Itu aku. Ada apa? Kami memerlukan tanda tangan keluarga pasien. Bisa keluar sebentar? Ibu, tunggu aku. Bukankah kita langsung menggunakan lift untuk membayar? Kenapa kita malah melewati tangga? Tentu untuk mengeluarkan ibu dari sini. Siapa namamu, anak muda? Ibu, nama aku Logan Greaves. Keluarga Greaves? Kamu membantu Natalie mengeluarkanku, kan? Terima kasih banyak. Ini bantuan kecil yang bisa kulakukan. Natalie itu, kamu mengetahui, hidupnya tidak mudah selama ini. Mark tidak memperlakukannya dengan baik. Ibu, Natalie tidak pernah menganggap ibu beban. Dia rela melakukan segalanya demi ibu. Logan, bertemu denganmu adalah berkah bagi Natalie. Ibu, mengenalnya adalah keberuntunganku.
Halo. Tuan Greaves, apa kamu beristirahat dengan nyenyak? Tuan Greaves, Natalie saat ini sedang membicarakan beberapa hal denganku. Jika kamu menginginkannya kembali selamat, kita perlu segera berbicara. Mark, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Natalie kesayangan milikmu sedang menjadi tamu di sini. Apa yang kamu katakan? Aku katakan, Natalie sedang bersamaku sekarang. Jika kamu ingin dia pulang, lakukan persis seperti ucapanku. Natalie, ada apa dengan Natalie? Mark, aku sedang memperingatkanmu. Jika kamu menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuatmu menyesal hidup. Kamu pikir aku masih takut? Perusahaanku sudah hancur semuanya. Uangnya juga sudah habis semua. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak memedulikan apapun. Jika kamu ingin dia hidup, bawakan uang 50 juta. Aku mau uangnya dalam sejam. Jika tidak, kamu akan menjemput mayatnya. Logan, apa yang dilakukan Mark pada Natalie? Kita harus menyelamatkan Natalie. Bibi, jangan khawatir. Aku akan mencari Natalie sekarang. Kamu harus membawa Natalie pulang dengan selamat. Aku berjanji. Keluarga Greaves memang kuat, lalu kenapa? Sekarang, aku tetap mempermainkan mereka. Mark. Putriku sayang, kamu sudah bangun. Mark, apa yang kamu inginkan sekarang? Bagaimana menurutmu, Logan? Demi pelacur kotor sepertimu, dia memutuskan menghancurkan perusahaanku. Bukankah aku harus membalasnya? Kamu memanfaatkanku untuk mengancam Logan Greaves. Kamu memang putriku. Karena kamu menarik perhatian Logan, ini memberiku kesempatan untuk bangkit. Bermimpi saja. Logan tidak akan membiarkanmu memanipulasinya. Sepertinya kamu masih belum menyadari betapa pentingnya dirimu bagi Logan Greaves. Dia sudah setuju membawa uangnya. Bisa menikmatinya, atau tidak itu, urusan lain. Penculikan dan pemerasan. Apa kamu pikir bisa lolos begitu saja? Diam, dasar jalang. Jika bukan karena anak tidak tahu untung, apa aku akan berada di posisi ini? Kamu begini karena kesalahanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Tidak, kamu tidak punya hati nurani. Kamu membiusku demi uang. Kamu menjualku ke keluarga Greaves demi uang. Wajar jika sekarang kamu tidak punya apa-apa. Diam, diam. Mark, jangan berani melakukannya. Mundur, semuanya mundur. Melangkah sekali lagi, aku akan membunuhnya. Mark, lepaskan dia. Dia benar-benar membawa 50 juta itu. Dia sebenarnya membawa 50 juta untuk menebusku. Lepaskan dia. Dan kamu masih bisa pergi. Kamu mengira aku bodoh? Kamu mengira aku selamat jika melepaskannya? Aku selalu menepati janjiku. Ambil uangnya. Orang-orangku tidak akan menyentuhmu. Tapi jika kamu melukainya, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dan kamu tidak akan bisa keluar. Lemparkan tas itu ke sini dulu. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Lepaskan aku. Dasar wanita jalang. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan membunuhnya.
Aku akan membunuhnya. Kalian semua akan membayar semua ini. Logan, kamu terluka. Aku memegangimu. Apa kamu sudah gila? Itu tadi pisau. Kenapa kamu melompat seperti itu? Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sudah, jangan menangis lagi. Terus menangis akan membuatnya semakin sakit. Natalie, lihat saja nanti. Aku akan menghantuimu seumur hidup. Logan, kamu akan membusuk di neraka. Jangan khawatir. Segalanya akan membaik bagi kita. Sedangkan untukmu, membusuk saja di penjara. Jalan. Berikan dia sambutan hangat. Jangan lepaskan dia begitu saja. Baik, Pak. Jalan. Kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ini bukan luka yang serius. Pergi ke rumah sakit hanya akan membuat tante khawatir. Biarkan dia beristirahat. Ayo kita pulang. Tapi... Natalie, dengarkan aku. Ini hanya luka gores. Logan, apa kamu bisa merasakan sakit? Ini hanya terlihat menakutkan. Katakan jika terasa sakit. Aku akan melakukannya perlahan. Natalie, kamu mengkhawatirkanku. Ada apa? Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Luka ini terlalu serius. Lain kali, jangan bertindak terlalu ceroboh. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancammu lagi. Maaf. Apa aku menabrakmu? Tidak. Aku hanya tidak memperhatikan. Natalie. Duduk diam, atau aku akan meninggalkanmu. Natalie. Iya? Jangan pergi malam ini. Aku... Kalau lukanya terbuka kembali, sulit bagiku menanganinya sendirian. Tetap di sini dan temani aku. Ya? Baik. Aku akan menemanimu di sini. Natalie, kamu sungguh berhati lembut. Luka tusuk ini terasa sangat sepadan.
pria ini. Demi seorang gadis, dia mempertaruhkan nyawanya. Nyonya Greaves. Bukankah ini yang kamu harapkan? Sebelumnya, kekhawatiran terbesarmu adalah Tuan menolak menikah dan tidak mendekati wanita manapun. Kini dia memiliki seseorang yang dipedulikan. Bagus dia belajar melindungi seseorang. Kamu benar. Sikapku. Aku benar-benar perlu mengubah sikapku. Tidak, dia masih demam. Natalie, jangan takut. Aku menjagamu. Kenapa? Kamu masih memikirkanku saat ini? Aku menjagamu. Natalie. Kalau suatu hari nanti kita bisa berdiri sejajar, tanpa ada kesepakatan apapun, tanpa kamu harus memaksakan diri, tanpa semua skema dan manipulasi yang rumit, mungkin aku benar-benar mencintaimu. Natalie, ada apa? Kamu sedang demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi. Temani aku sebentar. Kamu sedang demam. Hentikan itu. Logan, apa kamu ingin kehilangan tanganmu? Jadi, jangan keras kepala. Kepalaku terasa sakit. Demam itu hal yang wajar. Aku akan sembuh setelah tidur. Kamu? Natalie. Kalau demammu tidak mereda besok, segera pergi ke rumah sakit. Iya. Terserah apa katamu. Bagus, demamnya sudah mereda. Natalie, aku sudah memberitahumu. Aku tidak akan membohongimu. Bangun, karena kamu sudah sadar. Aku akan mengunjungi rumah sakit nanti. Ikut aku untuk memeriksakan lukamu. Ini benar-benar bukan apa-apa. Logan. Baik, terserah apa katamu. Natalie, sikapmu kepadaku terasa berbeda sekarang. Natalie, duduk sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Natalie. Dulu, aku mengira kamu dan Mark memiliki sifat yang sama. Hanya menginginkan harta keluarga Greaves. Jadi, aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku bahkan terhasut untuk melakukan hal tidak menyenangkan padamu. Aku salah. Nyonya Greaves benar-benar meminta maaf padaku? Logan sangat menyukaimu. Aku tidak ingin sikapku membuatmu berprasangka buruk terhadapnya. Jika kamu bersedia bersama Logan, aku pasti akan memperlakukanmu baik. Nyonya Greaves, aku mengerti semua perkataanmu.
tapi aku belum siap memikirkannya. Apa aku benar-benar bisa menerima Logan sekarang? Natalie, di mana Tuan Greaves? Dia tidak datang bersamamu? Dia sedang memeriksa lukanya. Dia akan segera ke sini. Natalie, apa Tuan Greaves hanya pengejarmu? Aku melihat dia memperlakukanmu baik, tapi kamu selalu menahan diri. Bukankah hubungan kalian berdua aneh? Dia mengatakan dia pengejarku? Iya. Dia terlihat seperti pria baik. Dia pergi menyelamatkanmu dan bahkan tertusuk demi dirimu. Dia pasti sangat memedulikanmu. Dengan adanya dia, aku akhirnya bisa berhenti khawatir. Ibu, apa yang sedang Ibu bicarakan? Ibu mengatakan, Natalie, kita sangat disayangi. Dari caranya melihatmu, dia pasti sangat mencintaimu. Ibu merasa sangat bahagia. Tidak mungkin. Aku tidak menyadari hal itu. Kamu terlalu dekat untuk melihatnya. Dan ibu menyadari hal lainnya. Cara kamu melihat Tuan Greaves juga terasa berbeda. Ibu, berhenti berbicara omong kosong. Memilikimu sudah cukup bagiku. Itu tidak cukup. Ibu senang melihatmu dicintai oleh banyak orang. Dengar? Natalie, ibu tidak mengetahui apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi jangan biarkan orang tepat pergi. Saling mencintai adalah hal terindah di dunia. Aku akan memikirkannya. Nyonya, ada yang ingin aku bicarakan. Boleh dia keluar sebentar bersamaku? Silakan. Jadi anak baik, mengerti? Bukankah kita ke sini untuk pemeriksaan? Apa ini? Penawar untuk obat itu sudah berhasil dikembangkan. Ibumu tidak mengetahui bahwa Mark menyuntikkan obat padamu. Jadi, aku harus mencari alasan mengajakmu keluar. Apa kamu benar-benar ingin aku meminum penawar ini? Jika ini benar-benar menghilang, kamu tidak boleh menyesal. Natalie, apa kamu masih belum mempercayaiku? Jadilah penurut. Aku tidak tenang sebelum kamu meminum penawarnya. Nona Blake, silakan duduk di sini. Aku menjagamu. Proses penyuntikan sudah selesai. Beristirahat di sini selama 1 jam. Tunggu sampai efeknya mulai bekerja. Kamu bisa pergi setelah 1 jam. Apa akan ada efek samping? Mungkin akan merasa lemas dan kulit memerah. Itu bergantung pada kondisi fisik Nona Greaves. Jika ada masalah, kamu bisa memanggil kami kapan saja. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Apa yang kamu lakukan? Tanganmu. Jangan khawatir. Aku mengetahui yang sedang kulakukan. Kamu sudah lama tidak beristirahat. Selagi ada waktu, pejamkan matamu dan beristirahat sejenak. Natalie, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sangat kepanasan. Aku akan memanggil dokter. Tidak perlu. Natalie, kamu. Aku baik-baik saja. Aku akan membaik sebentar lagi.
Apa kamu merasa lebih baik? Terima kasih. Terima kasih. Aromanya sudah menghilang sekarang. Natalie, boleh aku? Apa? Aroma pada tubuhmu sudah menghilang. Maukah kamu memberikan kesempatan padaku? Kapan kamu mempersiapkan ini? Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Aku telah menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkannya. Sebelumnya ada banyak hal yang belum terselesaikan. Sekarang semuanya sudah berlalu. Maukah kamu menikah denganku? Aku meminta maaf. Aku belum memutuskannya. Kenapa? Apa yang masih kamu khawatirkan? Logan, kamu sangat luar biasa. Andai bukan karena masa laluku, aku rasa aku akan benar-benar jatuh cinta padamu. Tetapi untuk saat ini, bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Apa karena kejadian itu? Sejujurnya, ganjalan di dalam hatiku belum benar-benar menghilang. Aku meminta maaf. Kamu sudah cukup meminta maaf. Aku menerimanya. Tapi, Logan, apa kamu mengetahuinya? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah diperlakukan baik oleh siapapun. Mark memperlakukanku seperti barang dagangan. Meskipun ibu menyayangiku, dia selalu sakit. Aku yang merawatnya. Griff, sebelum datang ke keluarga Griffs, aku mengira hidupku hanya dijual ke sana kemari untuk membayar biaya pengobatan ibu, sampai aku benar-benar terkuras. Lalu kamu muncul. Awalnya kamu sangat brengsek. Aku membencimu, sangat membencimu. Tapi kemudian, kamu mengatakan menyukaiku. Kamu mulai berubah. Kamu membantuku memberi Kathy pelajaran. Kamu membantu menyelamatkan ibuku. Kamu membantu menjatuhkan Mark. Kamu bahkan terluka demi melindungiku. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Tersentuh? Bersyukur? Tapi apakah ini rasa suka? Apakah ini cinta? Aku tidak mengetahuinya. Dan aku belum ingin mencari jawabannya. Jangan berbicara lagi. Aku akan menunggumu. Apapun keputusanmu untuk bersamaku, aku akan tetap menunggumu. Terima kasih atas kesempatan ini, untuk membuktikan kemampuanku. Aku akan terus bekerja keras, terus belajar dan memperbaiki diri, serta menjadi teladan yang baik. Bagus. Logan, apa kamu tidak cemburu? Natalie tidak memiliki perasaan padanya. Kamu sangat percaya diri. Meskipun Natalie belum mengatakannya, aku mengetahuinya. Dia mulai menerimaku secara perlahan. Logan sudah sering berlatih. Aku tidak akan mengganggu waktu kalian berdua. Ingat untuk memberitahuku jika ada kabar baik. Natalie hanya sedang sedikit berulah. Setelah suasana hatinya membaik, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Bibi Martha. Aku orang yang sabar. Selamat Natalie. Kamu layak mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih. Kamu juga melakukannya dengan baik. Juara kedua. Masih ada jarak antara juara pertama dan kedua. Priamu terus memperhatikan ke sini. Tatapannya seolah-olah menembus diriku. Begitulah sifatnya. Dia jelas sangat peduli. Biarkan saja dia. Kapan kalian berdua akan menikah? Itu direncanakan setelah lulus nanti. Kalau gitu, selamat ya. Jangan lupa mengundangku saat menikah. Tentu saja. Ya.
Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya? Bagaimana menurutmu? Mana cincinnya? Bukankah kamu mau memberikannya padaku? Begitu kamu memakainya, tidak ada jalan kembali. Tergantung pada perilakumu. Logan, turunkan aku. Semua orang sedang melihat. Oh, benar juga. Natalie, aku merasa sangat bahagia. Hentikan, turunkan aku sekarang. Natalie, Aku merasa sangat pusing. Natalie, Kita harus pergi ke rumah sakit. dokter, bagaimana keadaan istriku? Dia sedang hamil 12 minggu. Dia pingsan karena terlalu kelelahan. Dia akan membaik setelah terbangun nanti. Pastikan dia mendapatkan banyak istirahat. Jangan membiarkan dia terlalu lelah. Hemel, Aku sedang hamil? Natalie, apa kamu merasa sakit di bagian lain? Natalie, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Tapi, apa aku benar-benar hamil? Kenapa aku tidak merasakan apapun? Kamu memang benar-benar hamil. Kamu harus banyak beristirahat sekarang dan melakukan pemeriksaan tepat waktu. Apa kamu ingin aku melakukannya? Apa karena kejadian satu kali itu? Kupikir karena aku sibuk mengerjakan skripsi, sehingga membuat siklus haidku tidak teratur. Aku tidak menyangka akan hamil. Jangan bekerja terlalu keras lagi, ya? Aku akan mencarikanmu makanan. Kamu beristirahat saja. Natalie, kita akan memiliki bayi. Iya, bayi kita. Natalie, terima kasih. Untuk apa? Terima kasih karena tetap bersamaku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Terima kasih. Terima kasih karena percaya. Logan, aku ingin berterus terang. Aku menyetujuinya bukan hanya karena bayi. Aku sudah memutuskannya sebelum dia ada. Aku tahu, makanya kamu mengatakan kita akan menikah setelah lulus. Namun karena bayi ini sudah ada, aku tidak bisa menunggu lama. Pernikahannya diadakan bulan depan. Tidak boleh tertunda sehari pun. Logan, kamu melamarku atau memberikan perintah? Ini adalah sebuah perintah. Kamu tidak boleh membatalkannya. Bagus. Natalie, kamu tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, hari yang dinanti tiba juga. Aku berharap mereka memiliki masa depan indah. Mereka pasti akan bahagia. Semuanya akan membaik bagi mereka. Natalie, mulai sekarang, kamu adalah istriku. Tidak ada yang boleh merundungmu, termasuk aku sendiri. Jadi, Tuan Greaves, mari menjalin kemitraan yang bahagia. Demi kemitraan yang bahagia.